Halo semuanya, selamat datang kembali di Link Space Podcast by Link Productive. Hari ini, pagi ini, atau menjelang siang lah ya, udah jam-jam brunch gitu Kak. Yes, betul sekali. Rasanya ada cemilan gitu. Oh bisa, siap. Bisa banget. Yang di samping taruh di depan nggak sih? Ya. Nanti setelah setelah penayangan kita habak. Gitu ya. Okay. Dari mana tuh Kak? Ini dari Bintu Bite Cookies. Teman manis. Teman manis. Teman manis. Nah ini dari teman manis. Kita habak ya. Habak ya, boleh coba dibuka. Boleh ya. Ini Bintu Cookies. Ya ini. Makan. Oke, bentuknya kita ambil. Kayak ini loh. Habak. Nastar. Ya kayak nastar. Tapi kok manis banget ya rasanya? Enak. Campur abon nggak juga? Kayak abon. Kayak nastar abon. Nastar abon. Cocok untuk Lebaran. Dekat lagi mah Lebaran. Bulan depan. Udah banyak puasa. Tapi ini enak kok Kak. Beneran kayak itu nastar tapi buat buka puasa juga enak. Enak banget. Enak banget, mantap. Buat cemilan sehari-hari juga enak. Nah nanti ini cemilan kita ada abon ayam juga nanti buat siang. Ya. Ini dari UMKM Getuke Rustam. Ya abon. Ya, kalau yang sambal Anggana, sambal kretek. Ya. Nah teman-teman yang mau beli produknya bisa hubungin kita ya di Instagram Link Productive, nanti kita kasih kontak UMKM-nya. Betul. Nah, bahasan kita sekarang hari ini bergeser ke arah pelajar nih Kak. Siap. Tapi bukan pelajar atau siswa biasa. Mahasiswa. Oke, mahasiswa. Jadi yang namanya mahasiswa ini ya, siap, betul. Punya satu ketakutan terbesar nih selama kuliah. Apa tuh Kak? Kenapa takut? Kan udah maha ya? Iya. Masih takut dengan suatu hal, yaitu bukan UKT juga sih, tapi ada yang lebih menakutkan, yaitu skripsi. Oh, skripsi. Betul. Saking takutnya sampai ada istilah-istilahnya lah gitu. Wow, kayak apa tuh istilahnya? Kayak ada skrip, adalah skrip itu, atau juga ada yang sudah berdamai dengan skripsi jadi skrip sweet gitu. Jadi manis. Sweet ya, jadi manis ya. Ya itulah pokoknya. Nah, jadi kan memang mahasiswa itu kan untuk lulus ya Kak, untuk bisa diwisuda dan mendapatkan gelar sarjana itu harus menyelesaikan skripsinya. Betul. Tapi pada kenyataannya ya banyak banget mahasiswa tuh yang takut banget Kak sama skripsi. Takutnya itu mungkin ya takutnya karena ketika di fase skripsian kan kita udah nggak bareng-bareng sama temen lagi. Betul, dan fasenya masing-masing nih gitu. Betul. Udah nggak banyak nongkrong lah gitu. Dan juga mungkin overthinking sih Kak. Overthinking dan juga mungkin kan ada namanya bimbingan. Betul banget. Bimbingan itu kan apa ya, ibaratnya lebih intensif gitu sama dosen. Betul, sama dosen. Ada rasa segan juga gitu, takut salah. Pokoknya lebih ke tekanan mental gitu kan, tekanan mental. Padahal kan Kak Rohili juga sudah lulus ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, angkatan 2023. Saya 2025 tahun lalu. Dan kita udah pernah merasakan skripsian lah ya Kak ya. Iya, betul. Dan memang susah. Tapi setelah dilalui itu sebenarnya kalau kita tahu ya caranya dan kita terbiasa untuk berpikir sistematis, itu tuh nggak menyeramkan itu gitu. Menyeramkan karena kitanya nggak paham gitu loh. Belum tahu gitu ya Kak. Nah, sebagai yang berpengalaman nih, kalau saya sih skripsinya ini ya, apa namanya, sosum. Jadi mungkin nggak, ya bukannya membedakan atau gimana, tapi sosum itu kan memang identik tidak susah anak saintek ya Kak ya. Betul. Nah, karena ini
saintek guys, jadi Saintek ya. ya dan teknik pula gitu kan, anak teknik nih bos. Jadi mau sharing aja sih Kak Siap. tentang gimana sih awalnya cara menyusun skripsi. Betul. Mungkin yang paling simpel tuh menemukan judul gitu kan. Betul. Dan di skripsi itu ada apa aja gitu, biar teman-teman tuh kenalan juga nih Betul dengan banget, skripsi betul dan banget. cara menyelesaikannya. Tips and tricks. Betul banget. Gitu sih, Kak. Oke. Iya, jadi dari pengalaman saya cerita dulu ya Kak Ida ya, tentang skripsian saya waktu tahun 2023. Iya. Wah, itu saya lagi asik pacaran sih. Kalau itu saya lagi organisasi. Dia skripsian. Iya, jadi kebetulan tadi disebut ya lulusan 2023 akhir ya. Di kebetulan pas Desember itu. Nah, jadi gini. Pas waktu itu memang kebetulan kita tuh udah dapat ini ya kayak langsung ke arah langsung skripsinya ya gitu. Ambil KRS skripsi gitu kan, dengan SKS sekian gitu kan, paling tinggi ya SKS skripsi itu nggak tahu saya juga gitu kan. Iya, gede ya gitu kan. Nah kemudian kita biasa pendaftaran gitu kan. Nah dari situlah muncul ada namanya proposal kayak proposal untuk pembuatan judul gitu kan. Nah yang dimana pasti kita harus nyiapin 3 bab. Ya kan? Bab 1, bab 2 dan bab 3 yang dimana pendahuluan gitu kan. Kemudian ada kayak metode gitu, studinya gitu, literaturnya, kemudian metode gitu kan. Itu yang memang jujur ya, kayak jujur saya pernah ditolak tentang untuk judulnya. Nah, saya juga pernah sih Kak. Saya udah pernah ditolak gitu. Kali ganti judul berapa kali? Kebetulan saya ganti judul itu 2 kali doang sih. 2 kali. Gitu. Saya 2 kali juga. Jadi pertama kita buat itu tentang langsung ke arah ini ya, kuali ya pas waktu itu kualitatif. Tapi memang penggantinya kualitatif juga. Itu bedanya memang karena di arah metodenya sih Kak ya. Jadi ada arahan dari pembimbing yang dimana kata pembimbing ini kira-kira bisa nggak diterapin di area tersebut, di studi tersebut gitu kan. Nah waktu itu saya ngambil studi penelitiannya itu memang di balai latihan kerja, yang dimana balai latihan kerjanya itu mempunyai produk yang dipasarkan gitu kan. Nah di situ ketika kita kulik-kulik, wah ternyata bener ya tidak sesuai gitu kan apa yang dibilang dosen, yang dibilang pembimbing gitu kan. Nah jadi perlu diketahui teman-teman, ketika pembimbing itu menolak itu bukan berarti kesel, bukan berarti ngejelekin, bukan berarti apa gitu kan, ngambil negatifnya, tidak. Tapi memang itu pure memberikan arahan supaya sesuai gitu. Benar. Gitu. Nah jadi kata istilah yang mungkin kita kesel, dongkol dan sebagainya pasti terjadi gitu. Tapi memang pada dasarnya itu akan berdampak pada penelitian kita gitu. Yang dimana di sesi skripsi itu kan ada namanya uji ya kayak. Ada pengujian. Nah di tahap pengujian itu kalau misalkan dari awalnya aja sudah salah gitu kan, itu akan merembet ke seluruhnya. Awal langkah salah ke depannya juga akan salah gitu teman-teman. Nah jadi jujur saya tuh sempat dimarahin juga gitu kan ketika pengajuan tersebut ini kurang pas itu. Nah dan coba cari lagi gitu. Nah waktu itu sama kuali juga saya kualitatif itu sama bentuknya dengan mencari responden gitu Kak. Nah itu lebih ke arah kualitas produknya gitu Kak. Yang dimana di situ sama saya nyari responden juga gitu kan, seperti itu. Oh ini bukan service. Service quality, serval. Saya makanya serval didampingi untuk supaya lebih dalamnya lagi ada metode jadul tapi tidak jadul banget gitu kan. Itu dengan metode Kano.
Kano. Eh, Kano. gitu Kano. Jadi metode Kano itu untuk mengetahui spesifikasi dari 5 variabel yang ada di SERVQUAL tersebut gitu kan itu kan. Jadi ternyata anak teknik pun pakai metodenya SERVQUAL ya. Iya, bisa. Saya ada temen anak bisnis dia pakai SERVQUAL itu, terus metodenya APCSI apa, tapi ternyata bisa digunakan di Saintek juga. Bisa di Saintek juga bisa. Nah itu tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui reject yang ada pada produk tersebut itu, yang dimana penilaiannya itu langsung kepada customer gitu. Beda halnya dengan penilaian QC yang standar di kita gitu kan, itu kan pasti ada namanya dengan metode Kaizen, metode Six Sigma gitu kan. Nah itu memang pada dasar ada 7 tools itu kan. Nah itu ada metode-metode Saintek sih itu bisa dipakai dalam bentuk quality di dalam internalnya. Tapi dari sisi penilaian eksternal kan tanda kutip itu kan belum tahu gimana caranya. Nah itu menggunakan SERVQUAL itu. Nah jadi ini fokusnya ke konsumen. Ke konsumen betul. Jadi ke eksternal. Nah objeknya itu dulu itu saya produk pagar besi. Pagar besi. Produk pagar besi. Ya juga teknik ya, nggak mungkin ini kan. Mana tekniknya tuh di mana? Nah, jadi memang gini Kak, memang kalau kita kan teknik industri itu sebenarnya bukan hanya ke arah teknik saja, yang dimana kan dari segi misalkan kayak di lapangan gitu. Tapi memang kita juga diajarkan untuk membuat usaha gitu. Jadi cara memanagenya seperti apa, dari signifikasi pelanggannya gitu, kemudian dari produknya sampai jadi produknya sampai ke arah pelanggan, itu kita diajarkan untuk teknik industri gitu kan. Gitu. Jadi teknik industri itu bukan cuma industri, tapi juga dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir kita diajarkan seperti itu. Nah, jadi tinggal misalkan Anda anak teknik industri tinggal milih nih dari hulu ke hilirnya ini ngambil metode apa gitu. Tapi kalau untuk lebih mencirikan anak teknik, biasanya memang bikin produk biasanya. Contoh kayak misalkan tadi kan ada pagar besi itu, ada juga bikin cangkul. Ada juga yang misalkan otomasi pemberi makan lele otomatis gitu. Ada juga yang mungkin membuat, dulu teman saya sempat diskusi juga dengan saya, itu membuat las titik gitu, yang biasanya untuk ngelas kayak apa namanya knalpot kayak gitu, yang dimana yang platnya itu sintetis yang tipis banget kayak gitu. Nah itu bisa kayak gitu, itu dia bikin alatnya gitu kan secara beda banget sama skripsi saya. Kalau skripsi saya tuh kuantitatif ya Pak. Terus tapi emang sengaja sih saya pengennya kuantitatif. Iya supaya enak ya, nggak usah berbicara dengan statistika. Bicara ya. Oh bicara ya. Karena toolsnya kan pakai Evius, tetap statistika kan. Cuman saya tuh waktu itu mikirnya saya tuh nggak mau ada wawancara. Betul, kita observasi. Pengennya data ngambil dari laporan keuangan bank, Bank Indonesia, OJK apa itu. Pengennya tuh datanya tuh data-data dari sekunder gitu lah teman-teman. Tapi emang beda sih, kayak maksudnya kalau saya tuh kan yang namanya juga punya temen dong, temen suka sharing session tentang skripsi. Nah temen tuh banyaknya yang kayak gitu Kak, pakai ada metode SERVQUAL, ada metode apa ya saya lupa, SAMPLS apa gitu lupa, tapi menilai dari perspektif pelanggan gitu loh. Maksudnya dari orang beneran. Betul, langsung dari orangnya. Beneran. Kalau saya tuh dari data gitu, lebih ke apa ya Kak? Ya bedanya udah ada data sama kita nyari data. Bener, udah ada data. Terus juga insight-nya lebih ke sisi ini sih kebijakan. Maksudnya pengambilan pembuat kebijakan kayak misalnya pemerintah gitu atau
atau sudah ada legalisasi yang memang sudah terbit gitu kan gitu. Iya, jadi lebih ke sebenarnya dulu saya juga nggak terlalu paham ya dengan apa skripsi saya itu kan. Sejujurnya saya nggak terlalu paham dulu. Tapi lama-lama tuh paham gitu. Oh ternyata skripsi saya itu berfungsi untuk investor. Kalau saya waktu itu Iya, betul. untuk ya dia dari sisi keuangan lah kayak gitu. Tapi nggak pakai ServQual gitu tuh. Iya, betul. Dan baru tahu ternyata teknik industri bisa pakai metode itu juga. Bisa gitu. banget. Saya gitu pikir kan. anak teknik tuh beda aja gitu loh, beda aja nggak pakai begitu-begituan gitu. Ya, karena memang macam-macam ya berkaitan dengan metode. Kalau kita bicara metode ada 1000 berapa metode gitu kan, pasti banyak aja. Bahkan ada mungkin kayak metode-metode terbaru juga gitu kan, ya kayak mungkin bisa dikombinasikan yang tadinya hanya 5R jadi 6R bahkan bisa 7R gitu kan. Dengan badan tinggal ditambahkan aja gitu, rajin aman gitu kan. Gitu doang gitu. Oh, gitu. Nah, itu yang memang pada dasarnya dari segi apa ya, keaktifan kita untuk mencari metode yang tadi itu gitu. Jadi memang pada dasarnya ketika mencari judul gitu kan ya kayak jangan terlalu global juga. Kalau misalkan sifatnya itu kita mau fokus ke satu tema gitu kan, atau misalkan contoh UMKM deh gitu kan. Kita pengen ke arah UMKM, tolong nyebutkannya itu cukup kepada UMKM-nya satu itu saja. Bener Jangan secara global misalkan se-Indonesia gitu kan. Kita menyurvei UMKM se-Indonesia gitu. Wah, itu akan sulit gitu kan. Kalian juga harus tahu berapa UMKM di Indonesia gitu kan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan hanya fokusnya pada satu doang ya kamu di satu tempat saja gitu kan. Atau kalau misalkan di Cilegon itu juga tantangan. Kamu harus tahu berapa UMKM yang ada di Cilegon gitu kan. Kemudian kamu harus surveinya jenis apa juga gitu kan. Karena ada beberapa banyak kayak gitu kan. Karena memang pada dasarnya itu berkaitan dengan data gitu kan. Nah, tujuannya kamu mengambil skripsi ataupun penelitian itu mau apa? Memahami fenomenanya kah gitu kan? Apa mau mengukur dampaknya atau secara pengaruhnya bagaimana gitu kan, atau menganalisa ya gitu kan, kayak gitu kan. Nah, kemudian respondennya juga itu ya kita harus lihat gitu kan. Harus dikira-kira ini mudah atau susah atau sudah ada gitu kan, kayak tadi punyanya Kak Aida itu kan berarti udah ada berkaitan dengan data gitu. Nah, gitu. Maksudnya apa ya kata istilah alatnya ya, alatnya itu udah ada gitu kan. Tapi kalau misalkan belum ada ya kita harus ngukur kayak gitu kan. Nah, dari situlah pasti kalau hasilnya yang punya Kaida itu kan pasti udah ada gitu kan, kayak entah itu secara cerita ataupun secara temuan gitu kan. Nah, beda halnya kalau misalkan statistika itu ya berarti berkaitannya dengan angka gitu kan gitu. Bener sih Kak. Gitu. Malah kalau saya dulu tuh kalau orang kan mungkin lebih melihat masalahnya gitu ya. Mencari masalah. Kita bikin solusi. Betul. Nah, kalau saya tuh awalnya sih gara-gara pengalaman magang Kak. Betul. Magang ada di BSI waktu itu, proyek akhirat tuh ya semacam skripsi. Saya pakai metode kualitatif tentang adalah pokoknya. Nah, di situ tuh saya tuh jadi agak bisa dibilang trauma mungkin ya. Metode kualitatif. Betul. Menurut saya tuh kayak aduh berat banget, effortnya tuh banyak gitu kan. Akhirnya pas skripsi saya memutuskan untuk yang pertama tuh bukan saya lihat masalahnya Kak, metodenya saya mau pakai apa. Iya, waktu itu saya udah ngebuang beberapa metode yang menurut saya tahapannya susah, saya nggak mau ya. Cuman saya pilih beberapa tuh, ada 3 waktu itu. Saya pilih metodenya, baru di situ saya cari ininya, datanya. Ada nggak ya datanya? Nyari dulu di BI ada nggak
lengkap nggak tahunnya berapa gitu kan. Betul. Setelah itu baru pikirin masalahnya. Kalau saya kayak gitu Kak, karena tapi mungkin ini bisa ditiru untuk yang emang udah ngerti alurnya. Iya, teman-teman betul, ya. betul. Karena gara-gara pengalaman magang itu intinya akhirnya baru saya cari apa ya yang bisa saya korek-korek gitu loh dari data ini gitu. Akhirnya waktu itu nemu lah, intinya melihat perbandingan efek makroekonomi global sama domestik terhadap saham syariah Indonesia waktu Betul, itu, dan oke. emang agak unik jadi ya udah maju gitu. Tapi itu cara saya, karena saya nggak mau ribut. nggak mau ribut Iya, lagi. betul. Itu juga kan nyari-nyarinya data-data yang udah ada ya guys ya gitu kan. Jadi tinggal kumpulin apa nih yang dibutuhkan gitu. Nah kalau Kak Aida belajarnya dari magang ya. Kalau waktu saya pribadi itu memang ada namanya MK tata tulis waktu itu. Metode penelitian ya? Metode Semacam penelitian seperti itu macamnya. Cuman itu langsung kayak berbentuk skripsi. Saya juga ada Kak. Oh, ada ya? Ada. Cuman itu mah kan kayak bercanda-bercandaan. Nah itu bercanda-bercandaan yang nggak ada ujinya Nggak ada gitu. ujinya. Yang pas magang ini karena saya harus presentasi ke BOD. Oh gitu. Waktu itu jadinya apa ya, pusing gitu loh Kak, kayak prematur skripsi ya, kayak gitu. Makanya dari situ saya udah capek ngomong lagi yang kayak gitu, akhirnya milih yang kuantitatif. Gitu. Iya, lagi waktu itu saya juga sempat sih guys magang itu juga gitu Kak. Magang juga itu kan sama ya. Waktu itu selama ada nama program MBKM kalau waktu itu ya, saya programnya 1 semester itu nggak kuliah ya guys, full magang gitu kan, full magang doang. Itu akhirnya sama membuat proyekan juga gitu, apa yang dihitung, apa yang kamu lakukan gitu kan. Nah waktu itu bener-bener ke arah saintek banget saya menulis. Oh, teknik. Iya, aku beneran hidup teknik gitu. Iya, paham. Jadi itu ngeblinger banget gitu kan. Saya pakai metode bener-bener hitung-hitungan gitu kan ya, kayak ke arah warehouse gitu kan. Oh iya. Jadi kayak modelnya Vivo, kemudian ada juga kayak misalkan EOQ-nya gitu kan, ekonomi order quantity-nya. Kemudian ada ngitung safety stoknya itu supaya bener-bener aman. Yang ngitung aman kalau misalkan orderannya membeludak gimana? Saya salah juga, salah ngitung gitu. Salah ngitung ganti rugi ya. Iya. Nah itu tuh udah seperti itu. Nah kepikiran, wah saya udah nggak kesini lagi lah. Pas ngobrol juga sama teman-teman gitu kan, bahwa kalau metode itu udah sering dipakai katanya di kampus, katanya kan gitu. Oh ya udah kata saya, nyari yang lain dong gitu kan. Oh berarti pas survei juga ngelihat di perpus, oh ya bener banyak banget metode ini yang kemarin saya pakai. Jadi nggak ada kebaharuannya gitu ya. Nah alhasil saya pakai gitu kan metode yang memang tidak ada di di kampus, belum ada pakai, tapi memang sempat sudah ada dipakai oleh cutting saya. Nah cutting itu waktu itu menggunakan metode yang tadi gitu, serval itu Kak, tapi bukan menggunakan Kano itu, tapi ada metode lain lah gitu, seperti itu. Oh iya. Itu kan. Nah jadi saya ya udah pakai aja gitu kan, pakai yang di kolaborasikan lah gitu kan, seperti itu dengan 2 metode. Asalnya mau saya tambahin lagi jadi 3. Ya siap lah. Cuman waktu itu mau ditambahin lagi, sempat ngobrol kan sama dosen, yakin gak selesai? Jangka waktu kamu udah sedikit lagi nih gitu kan. Udah mau ini. Nah waktu itu kepikiran juga, saya pikir oh iya bener juga ya, alhasil ya udah 2 aja. Iya 2 aja bener. Dan 2 juga itu Kak, karena memang kan dosen itu pengennya ada dampak ya pada waktu itu.
Sampai saya cecar tuh orang tempat penelitian saya, Pak, tolong pakai mesin ketika ngecat. Jangan pakai manual, pakai kompresor kata saya, please. Sampai saya gitu, alhasil alhamdulillahnya sampai sekarang dia udah pakai kompresor gitu. Itu salah satu dampak yang memang ada di apa ya, yang kata istilah penilaiannya masih kurang bagus itu kan. Kemudian dampak yang bagusnya itu menggunakan kompresor kan supaya rata pengecatannya. Itu sampai saya bilang kayak gitu ke tempat penelitian. Masa ya kan buat masuk ke dalam dampak yang saya teliti ya gitu kan. Nah, karena di situ ada tolak ukur juga hasil penelitian kamu ini gimana dampaknya apa gitu. Nah, alhasil ketika ada dampak itu kalau nggak salah ada 1 atau 2 dampak ya. Itu alhasil gitu kan. Nah, itu dia jadikan jurnal juga itu bagus gitu kan ya, seperti itu kan. Iya sih. Gitu kan. Jadi kayak kelihatan dampaknya. Ada dampaknya ya, makanya dilombakan gitu ya. Ya, kurang tahu tuh. Pernah ada kesempatan dilombakan. FYI di FYI. Oh, gitu ya, dilombakan ya. Oh, tapi ternyata ini ya, Kak. At the end dari skripsi kakak yang tentang ServQual tadi itu kan lebih ke arah marketing sih Kak menurut saya. Seharusnya ya betul. Itu yang membawa akhirnya kakak ya di sini. Kan ini kan ranahnya bisnis marketing gitu loh guys, usaha gitu. Dari teknik industri ke sini kan gak nyambung gitu kan. Ternyata itu yang menjadi sambungannya gitu. Betul. Karena memang pada dasarnya ketika membangun bisnis itu kan ya sama aja ya kayak kita bagus di fondasi tapi nggak ada dari sisi pelayanannya yang kurang gitu kan, ya itu sama aja kan gitu. Ya makanya kita harus benahi dengan dalamannya ya, salah satunya itu. Ya sebenarnya metode yang saya pakai ServQual itu sama aja kayak ngevaluasi semuanya itu. Iya benar. Gitu. Evaluasi ya. Soalnya saya pernah itulah pokoknya sama teman saya itu ini ya jadi agak-agak paham gitu lah kan. Iya makanya justru lagi waktu itu saya penambahan mau satu metode lagi itu metode ke arah Seven Tools-nya. Jadi memang dari segi kekurangannya ini kita benar-benar pengen keukur itu kan dari secara grafiknya ya, walaupun ada grafik juga ya di dalamnya, maksudnya lebih ke arah signifikan ke variabel-variabel yang memang ditanyakan gitu kan, itu lebih untuk dampak ke depannya itu seperti apa itu. Salah pikir-pikir, wah panjang juga, 3 hari nggak bakalan beres katanya. Mau minum kopi triple shoot juga nggak bakalan mudeng, udah lah satu aja metode gitu. Bener sih, iya sih ya Kak, at the end skripsi itu tetap ada dampaknya, baik itu ke perusahaan yang kita ambil datanya, betul banget, dan juga untuk diri kita sendiri. Betul. Karena kalau saya sih sebenarnya untuk dampak ya nggak ada sih dampak skripsi saya ya, dampak yang secara langsung kayak Kak Rahili jadinya ngecatnya pakai kompresor gitu. Tapi lebih ke dampak saya pribadi gitu. Iya, jadi tahu dan jadi malah sampai karir pun muter di situ lagi gitu, kayak di perbankan, pasar modal, muter-muter lagi di situ karena emang udah ada basicnya gitu kan. Dan jadi update berita saya semenjak itu. Gitu. Iya, karena kan perlu update berita ya waktu skripsian. Soalnya kan gejolak global gitu loh Kak. Jadi buat validasi nanti saya kalau dibantai saat sidang. Jadi validasi saya gitu. Kayak fenomena tarif Trump itu kan kenapa saya ngomong terus, karena saya ngulik tuh kan 2025. Saya masukin ke PPT sidang saya gitu kan, atau apa perang itu karena kan pengaruh harga minyak lah ini. Betul. Yang akhirnya berpengaruh ke inflasi. Betul. Inflasi ngaruh ke suku bunga gitu kan. Akhirnya tapi ternyata itu tuh yang jadi modal saya gitu Kak, karena saya kan emang pengennya ke perbankan ya, perbankan ke keuangan gitu. Ketika ada misalnya interview apa segala macam ditanya, saya udah muter sendiri gitu, udah kayak jadi udah terbiasa lah gitu di sidangnya sampai nangis. Tapi banyak ya sebenarnya ketika pengujian nangis. Beneran Kak, saya tuh sampai diomongin sama. Tapi ada yang menarik ya, serius ya. Ini nyata yang saya alami pribadi. Ya saya nggak tahu ya di dalam pikiran saya tuh apa gitu kan. Terus ini langsung ke arah
tahap pengujian gitu kan ya. Setelah beres skripsian, pengujian, teman saya tuh ada teman gitu kan yang memang bingung sampai nggak bisa apa-apa-ngapain, fokus ke skripsi, baca gitu kan. Terus ketika uji ya alhamdulillah dinyatakan lulus gitu kan. Terus posisi itu kan setelah itu saya tahu yang saya lagi ngapain Kak? Apa? Saya lagi main game aja. Iya ya, udah kayak udahlah pasrah gitu loh. Karena kalau dipikirin terus malah kita jadi gila. Bener. Saya main game aja. Sampai teman saya bilang ini, woi orang mau skripsi mau ujian, lo malah main game katanya. Santai. Ya gimana? Orang ini yang buat saya kata saya kan, pasti saya paham gitu kan di sisi kalau ditanya gitu kan. Bener Kak, bener. Gitu. Sebenarnya kalau yang ngebuat itu kita, itu kita tuh paham gitu. Paham. Paling takutnya itu apa ya Kak, menjawabnya nggak sih belibet gitu. Dan gitu. apa dosen nggak paham sama apa Betul yang kita banget, sampaikan, gitu. mungkin takutnya kayak gitu ya. Betul. Coba saya main game aja taruh gitu kan, main game Jumatan karena hari Jumat waktu itu juga Jumatan baru siap-siap untuk sidang gitu kan. Iya sih. Itu sidang biasa gitu. Dan keselnya jujur yang ditanya bukan isinya yang saya punya. Apa tuh Kak? Apa? Tata tulis. Iya. Ada dosen yang merevisi tata tulis, sama ada dosen yang merevisi substansi. Betul. Tahu penguji 2 ini, penguji 1 yang ditanya tata tulis juga, penguji 2 tata tulis juga. Kalau penguji 3 kan pembimbing saya ya aman-aman aja karena udah ngebantai saya dari awal gitu kan. Nah, tata tulis kebetulan ada yang tipok saya tuh gitu kan. Iya, ketahuan itu lagi digoreng ya. Dia digoreng di situ Kak gitu kan. Tapi ya karena salahnya di tata tulis ya udah saya diem aja lah, pasrah. Kata saya syarat untuk lulus kan validasinya ke arah penelitian ya, bukan ke tata tulis gitu kan. Tata tulis gampang lah itu mah bisa akhiran gitu kan. Iya. Alhasil beneran saya dibantainya di tata tulis. Dalam hati saya, waduh ngulang kayak saya. Bener. Aduh, saya juga ada tuh Kak momen-momen yang kayaknya saya ngulang deh. Ngulang. Lebih ke substansi waktu itu. Substansinya itu tentang suku bunga lah suku bunga dan tentang kan saya itu variabel barunya tuh indeks global economic policy uncertainty itu kan. Saya digoreng itu tentang kenapa kamu milih indeks ini. Kan saya udah jawab sesuai ya udahlah template ya, tapi nggak sesuai dengan keinginan dosen. Kan saya bingung ya. Betul. Saya harus jawab apa lagi ya? Akhirnya diputerin lagi. Ini kalau ini. Aduh, saya tuh kan. Iya, sama Kak. Lagi waktu itu juga saya diputer lagi. Gitu, dalam arti ini pertanyaannya sama mulu kata saya. Nah, sama waktu itu juga udah tata tulis itu udah saya revisi kayak gini udah saya jawab juga Kak. Jalannya sama penguji 2 diputer kayak gitu lagi. Dalam arti dengerin nggak sih penguji ini saya ngejelasin. Bener banget Kak. Aduh, tapi waktu itu tuh tapi alhamdulillahnya dosen saya tuh baik ya Kak ya. Jadi mungkin juga kasihan sayanya gitu kan. Terus akhirnya tetap diloloskan. Malah dia ngasih tahu Kak jawabannya. Kamu harusnya jawabnya gini gitu. Oh, gitu Pak. Kan waktu itu kan udah kan. Terus kata penguji keluar dulu ya. Iya. Keluar. Teman-teman udah di situ. Ayo. Udahlah saya pasrah bodo amat. Coba keluar ketawa semua teman saya. Iya. Bangke katanya. Iya lagi. Aduh. Kata saya, astagfirullahaladzim, kok ketawa sih kalian kata saya kan. Nah, lucu lihat muka kamu keluar dalam hati. Iya juga sih. Iya kan harus dibantai gitu. Nah, pas keluar harus masuk gitu kan. Oke, Royuli, hasil diskusi kami gitu, menyatakan kamu di tahun 2024 itu dinyatakan tidak lolos.
Aduh, Gimik itu. ya kan 2024, saya 2023. Iya. Bu, sekarang kan 2023. Ya udah, berarti Iya. kamu lolos. Iya, bener Kak, emang masih tuh ada gimmicknya. Tapi kalau saya waktu itu karena saya ekonomi syariah ya, oke Ida, kita luluskan dengan syarat kamu harus menghafal Quran surat Al-Baqarah ayat 200 kalau nggak salah ya, 75 sampai 76. Iya. Tentang apa? Tentang riba. Saya disuruh hafalin di deadline 1 minggu kan. Gitu. Akhirnya saya udah beserta artinya. Waduh. Makronya harus bener. Waduh. Saya kayak, tapi lulus kan Pak? Lulus, tapi saya kasih nilai A kalau itu katanya. Kalau kamu beneran bisa baca, hafal beserta artinya dan makronya harus bener. Ya udah, revisi jalan sambil teman ngapalin artinya juga gitu kan. Terus selesai ini kan akhirnya minggu depan ngadep tuh ke kantor gitu kan. Terus udah gitu lulus nggak Pak? Lulus ya udah gitu. Ini kamu sekarang lulus ini baik sebenarnya baik. Cuman ada aja gebrakannya itu. Cuman ya udahlah, saya bersyukur lah waktu itu sama dosen pembimbing dan penguji itu ya Kak. Betul. Karena mereka tuh apa ya? Memang membantai lah ya istilahnya, betul. Tapi juga untuk kebaikan saya betul. Karena itu kepake banget ternyata setelah saya interview gitu kan. Betul. Interview di perbankan kan diputar lagi tuh pengaruh si suku bunga lah ini terhadap biaya, diputar-putar lagi gitu. Betul. Dan sekarang kenapa? Terpakai juga kan? Terpakai juga di podcast ini guys. Kemarin kita udah bahas tentang emas. tentang investasi lah pas segala macam itu kepake gitu. Dan public speakingnya juga kepake. Iya, betul sekali, betul. Ya intinya sih sebenarnya apa yang ketika di tugas akhir itu tuh Kak, itu sebenarnya persiapan kita, pembekalan kita untuk akan ke depannya gitu kan ya, kayak seperti itu. Bener banget sih Kak. Nah mungkin ini sih Kak, tadi kan kita udah panjang lah jadi cerita-cerita nih ya tentang fase-fase skripsian. Mungkin bisa dikasih ini sih Kak, teman-teman nih yang mau mulai nyusun skripsi itu. Siap, betul. Nah itu tuh apa sih hal yang harus dipersiapkan di awalnya gitu Kak? Betul. Kayak tadi kan sebenarnya kita udah bahas nih. Kalau saya kan cenderung nyari metodenya dulu yang gampang. Kalau saya, tapi kalau menurut Kak Yuli tuh bagaimana? Apakah kita mencari masalah dulu gitu, ataukah kita gimana gitu tipsnya gitu Kak, tips and triknya gitu supaya mengerjakan skripsi itu enggak yang semenyeramkan itu Kak. Betul. Biar apa ya, tetap berprogres tapi tetap enjoy. Iya benar. Sebenarnya sih gini Kak. Kalau dari saya pribadi itu memang seharusnya sih kita harus kuasai dari segi metode dulu. Karena memang waktu di semester ya sebelum semester 8 ya semester 7 itu kan memang fasenya kita kadang magang gitu kan. Yang dimana kalau magang itu saya yakin kalau magangnya memang sesuai dengan kebutuhannya ataupun memang sudah sesuai dengan bidangnya tersebut, pasti akan paham gitu apa yang memang dia terjunnya itu kemana gitu kan. Kalau misalkan ke arah maintenance berarti dia akan tahu metode-metode maintenance kayak OEE dan lain sebagainya itu seperti apa gitu kan. Preventive maintenance, predictive maintenance kayak gitu. Kalau misalkan dia terjunnya ke warehouse, dia akan tahu metode FIFO, metode IOQ, metode ada juga kayak metode pengukuran safety stock tersebut. Kalau misalkan dia terjunnya ke HRD, ada mungkin metode kayak kayak performance index gitu kan, dengan KPI. Ada pengukurannya seperti apa, learning seperti apa gitu. Kalau misalkan dia kayak terjunnya kayak ke AIDA, ke finance, pasti akan tahu juga gitu kan ya, kayak seperti itu. Nah, gitu. Apa dan sebagainya gitu. Kalau misalkan terjunnya ke produksi gitu kan, ada misalkan metode kayak forecasting kayak seperti itu kan, demand project seperti itu. Kalau misalkan terjunnya ke QC yang tadi ya, itu ada 7 tools kayak seperti Six Sigma kayak gitu. Nah gitu.
Ada juga kalau misalnya mau terjunnya ke eksternalnya gitu kan, itu berarti tentang tadi self wall-nya seperti itu. Nah, perlu diketahui Kak Gaida dan teman-teman, itu memang ketika tahapan awal itu kita harus menguasai metodenya terlebih dahulu gitu. Nah, dari metodenya sudah tahu, pasti itu berkaitan dengan persiapan data gitu kan. Nah, dari kedua ini pasti akan udah bisa memecahkan gitu kan dari permasalahan gitu kan. Nah, baru setelah itu baru tadi kata Kaida cari masalahnya sehingga bisa dipecahkan gitu. Dari persiapan dua modal ini, metode yang dikuasai sama datanya yang akan disiapkan seperti itu. Nah, sama satu tempatnya gitu. Tempat penelitiannya itu harus disiapkan. Nah, jadi ketika mau masuk semester 8 itu kita harus mikirkan ke situ gitu. Jadi jangan mikirkan ketika sudah ambil KRS, sudah ada skripsi, udah mau mulai pendampingan kita sibuk nyari tempat. Jangan seperti itu. Tapi memang kita harus sudah jauh-jauh nih, udah bertanya-tanya gitu kan. Maupun nanya ke dosen, walaupun buat pembimbingnya gitu kan udah ditanya. Pasti kalau udah nanya tentang skripsi, dosen akan narik. Oke, pasti gitu teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi konsepannya perlu nggak deketin dosennya? Perlu banget kayak harus. Jangan kayak malah jadi kurang ajar. Jangan bahasanya, wih ini mah dosennya streng, males ngedeketinnya, padahal bagus gitu kan. Jangan seperti itu. Jangan berpikir ini mah dosennya segmentasinya tinggi banget gitu kan, saya paling males, ini mah marah-marah aja, males lah. Padahal kalau misalnya kalian mau tahu, cari dosennya seperti itu untuk penelitian itu luar biasa. Bener banget gitu. Kalian kalau dapat dosennya yang tadi seperti Karoli ceritakan, terus juga yang street, yang rajin lah gitu, itu kalian proses dari kerja, kalau misalnya case-nya ada bisnis case gitu-gitu ya kan, itu terbantu banget karena udah terbiasa berpikir sistematis tadi itu teman-teman. Dan skripsi itu juga sebenarnya ini ya Kak, bukan kita tuh membuat inovasi harus wajib gitu. Iya betul. Enggak ya teman-teman, tapi yang dicari tuh kebaharuan. Betul. Beda kan Kak, kebaharuan sama inovasi. Inovasi kan harus ya apa ya, suatu hal yang baru bermanfaat dan ada apa ya indikatornya lah, dampaknya gitu. Seperti itu. Tapi kalau skripsi itu kebaharuan, jadi apa ya ibaratnya mengambil sampel baru itu kan juga kebaharuan. Betul. Jangan hanya terfokus saya harus membuat inovasi karena dengan waktu 6 bulan tuh nggak akan selesai gitu loh. Kecuali memang tadi itu udah prepare jauh-jauh hari gitu, itu bisa banget gitu. Atau emang dia tuh passionate Kak. Atau udah passionate. Ya kalau kayak teman saya contoh tadi ya, itu dia udah fashionnya di sering bongkar mesin air-king gitu kan. Jadi masalah bikin apa tools untuk lastik empil gitu kan udah biasanya mainnya dengan mesin gitu. Benar banget sih Kak, karena apa ya, mungkin saya juga awal-awal ya main saya tuh skripsi saya harus membuat inovasi gitu kan, terus skripsi saya harus bagus, harus sempurna, berguna untuk Indonesia Raya gitu kan, masih ideal gitu kan. Akhirnya itulah yang bikin mentok gitu, karena perfeksionis kali ya mungkin ya. Tapi saya dengar dari dosen saya waktu itu, bukan dosen pembimbing ya, adalah namanya juga kuliah banyak dosen kan, dia ngomong kayak gini, skripsi yang baik itu bukan skripsi yang sempurna. Asik, betul banget. Skripsi yang selesai. Betul banget. Betul banget. Sempurna apapun penelitian kalian kalau nggak selesai apa gunanya? Iya, gitu. Betul banget. Ya gitu sih. Tapi dan ada tagline lagi sih Kak selain tadi itu. Ini dari saya sendiri. Intinya kalau misalkan udah berpikir tentang skripsi, jangan dipikirkan tapi dijalani. Bener? Bener, dijalani dikerjain. Pikirin aja gitu. Baca, research ya boleh, tapi jangan kebanyakan baca banget. Nggak nulis. Bikin sendiri itu masih Kak pengalaman kita gitu. Iya, skripsi itu ya seperti itu sih. Oke, gitu ya. Siap, sudah mau Jumatan juga ya. Sudah jam 12 kurang. Oke deh. Terima kasih banyak Kak Rohili. Oke, Kaida. Sharing terkait skripsinya.
nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di kesempatan berikutnya. Dan juga teman-teman yang pengen nanti dulu dong. Dan teman-teman yang mau apa ya ngobrol tentang skripsi atau mungkin bimbingan lebih awal nih, nggak sama dosen, bisa ke kita ya Kak. Bisa banget, silakan. Dibantu kita rekomendasiin. Tapi tolong bukan joki ya. Bukan. Ya. Hanya untuk sharing saja ya. Ada joki kerjaan sendiri. Enak aja joki panitia. Iya. Kalau mau joki kita ya Kak. Fee-nya setara UKT paling kanan. UKT kampus kalian yang paling kanan. Kita tetap enggak. Oke deh. Bener kan Kak? Bisa kan? Bisa, silakan. Sip. Oke Kak, makasih banyak. Oke. See you in the next video. Bye bye.